Efisiensi anggaran, Aditya akan kurangi belanja ATK dan perjalanan dinas. Gedung baru di Dukcapil, peningkatan layanan diharapkan. Menjaga tradisi lewat produksi panti. Selamat pagi saudara, Kompas TV, independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda Sabtu 15 Februari 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, saudara. Mengawali berita pagi ini, saudara, menanggapi instruksi efisiensi anggaran belanja daerah, Wali Kota Banjarbaru mengupayakan agar tidak berdampak pada pelayanan publik, pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana. Efisiensi nantinya akan mengurangi belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas. Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran belanja mulai diterima kepala daerah termasuk di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan sudah menerima surat, tetapi belum ada petunjuk teknis serta arahan lebih lanjut terkait efisiensi anggaran belanja daerah. Meski demikian, pihaknya memastikan efisiensi tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan publik, pembangunan, dan perawatan fasilitas umum termasuk jalan. Kalau pelayanan itu masih kita optimalkan gitu. Mungkin belanja-belanja yang lain misalnya ATK, perjalanan dinas, nah itu yang kita kurangi. Kalau pembangunan seperti apa? Pembangunan jangan sampai itu terhenti. Pembangunan terus jalan, perawatan terus jalan. Jadi jangan sampai karena efisiensi jalan malah tambah rusak. Efisiensi anggaran di Kota Banjarbaru akan menyasar pada belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas juga kegiatan seremonial. Sementara untuk tenaga honorer sejak 2023 tidak ada perekrutan baru di Kota Idaman. Nantinya tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga efisiensi anggaran juga tidak berimbas pada pengurangan pegawai di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Program makan bergizi gratis telah berlangsung kurang lebih 2 bulan di Kota Banjarmasin. Dandim 1007 Banjarmasin menyebut terdapat sejumlah dampak positif MBG, di antaranya kehadiran siswa yang meningkat. Sudah kurang lebih 2 bulan program makan bergizi gratis dilaksanakan di sejumlah sekolah di Banjarmasin. Dandim 1007 Banjarmasin selaku pengawas berlangsungnya program ini menyatakan terdapat sejumlah hal yang menjadi evaluasi dan catatan. Pihaknya menyatakan akan terus memastikan distribusi MBG sesuai sasaran, termasuk penyesuaian menu agar lebih bervariasi, seperti tidak memberikan menu lauk yang sama dalam 1 minggu. Namun yang menarik menurut Dandim ialah selama MBG berlangsung, kehadiran siswa mengalami peningkatan. Semuanya bisa berjalan dengan baik, anak-anak pun juga enjoy, karena kita lihat juga, kami bertanya ke sekolah-sekolah, sekarang ada tren positif, mulai dari kekompakan antar siswa, karena pada saat mereka makan berkumpul sering bercerita, dan tidak ada perbedaan kelas, semuanya sama. Kemudian juga tingkat kehadiran. Kalau dulu mungkin hanya berapa persen, mungkin sekitar 70-80%, sekarang hampir 100% hadir di sekolah. Sementara terkait MBG saat bulan Ramadan, Dandim memastikan menu tetap diberikan di hari siswa berhadir di sekolah dengan skema yang disesuaikan. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hindari juru parkir ilegal, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru turunkan juru parkir binaan di Taman Vanderbilt dan Lapangan Murjani. Warga bisa mengenali juru parkir binaan di sub ini karena memiliki ciri khas berkalung kris sebagai pilihan pembayaran.
Tingkatkan pelayanan. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menurunkan juru parkir binaan. Hal ini menghindari keberadaan juru parkir ilegal yang menarik tarif di atas ketentuan perda. Juru parkir binaan Dishub berada di 2 titik, yakni Lapangan Murjani dan Taman Vanderpil. Petugas parkir resmi ini dapat dikenali warga karena mempunyai ciri khas menggunakan kalung kris untuk opsi pembayaran. Tarif yang dikenakan juga sesuai perda, yakni Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp3.000 untuk roda 4. Jadi tentunya kan petugas resmi sudah ketahuan gitu, dan sudah ada ID card-nya. Di ID card itu ada fotonya dan juga ada kiris di belakangnya. Jadi diharapkan yang pertama pada masyarakat perhatikan ID card-nya si jukir atau juru parkir. Dan kalau bisa bayarlah dengan transaksi non tunai. Dinas Perhubungan Banjarbaru mengimbau jika warga mendapati petugas parkir yang menyalahi aturan dapat melapor ke hotline UPT Parkir Dishub Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung upaya efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari strategi menanggulangi dampak pemangkasan anggaran, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, mendorong peningkatan penerimaan pajak sebagai solusi untuk membantu pembangunan daerah. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mendukung langkah efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, mengaku telah menerima instruksi dari Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun rincian pemangkasan masih menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengimbangi dampak dari pemangkasan ini, Supian Haka memastikan DPRD Kalimantan Selatan berfokus pada peningkatan penerimaan pajak untuk menopang kegiatan pembangunan daerah. Menurutnya dengan meningkatkan kepatuhan warga terhadap pembayaran pajak, tentunya daerah dapat mempertahankan kualitas layanan serta menghadapi tantangan anggaran secara lebih efektif, yang juga dapat menunjang program makan bergizi yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Misalnya kita kan pemangkasan semuanya ini, apalagi pajak kan, kami sendiri pun pajak ditingkatkan lagi. Mungkin untuk masyarakat kita untuk makan gratis. Nah itu kan demi masyarakat juga untuk kedepannya. Mungkin ide manusianya lebih baik daripada yang kita harapkan. Mungkin di situ lah harapannya. Jadi kalau kami logo aja, yang penting mengikuti apa aturan pemerintah. Melalui strategi ini diharapkan pendapatan daerah dapat terus terjaga. Meskipun ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, DPRD Kalimantan Selatan juga mengingatkan pentingnya pembangunan di sektor-sektor kritis yang tetap mendapatkan perhatian meski terjadi penyesuaian anggaran. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gedung baru Disduk Capil, peningkatan layanan diharapkan. Informasi selengkapnya saudara setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin mengimbau warga untuk meningkatkan kesadaran dalam menanggulangi terjadinya kebakaran. Di antaranya menggunakan instalasi listrik sesuai standar dan mencabut regulator gas dan mematikan perangkat elektronik ketika meninggalkan rumah. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Disdamkarmat Banjarmasin, terdapat sebanyak 16 peristiwa kebakaran yang terjadi sejak Januari 2025 hingga Februari 2025. Kepala Disdamkarmat Banjarmasin, Hendro, mengungkapkan sebagian besar kebakaran yang terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia. Kondisi rumah warga yang saling berdekatan dan instalasi listrik yang kurang memadai memperparah risiko kebakaran. Hendro juga berharap tiap rumah memiliki setidaknya 1 alat pemadam api ringan sebagai penanganan pertama untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Disdamkarmat juga imbau warga gunakan instalasi listrik sesuai standar dan mencabut regulator gas dan mematikan perangkat elektronik ketika meninggalkan rumah. Agar jangan sampai mengganti NCB-nya. Nah, sebenarnya NCB-nya untuk 1.200 tapi dipasang ke 900. Itu bahaya untuk instalator di atasnya. Dan kemudian kalau sudah sesuai himbauan dari PLN, kalau sudah 5 tahun atau 10 tahun, instalator di atas plafon sebaiknya diperiksa kembali. Apakah sudah masih bagus atau tidak. Kalau sudah terkelupas, sebaiknya diganti. Karena itulah rata-rata bahaya kebakaran terjadi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran, diharapkan kejadian kebakaran dapat berkurang. Sementara jika dibandingkan tahun 2024, di mana terdapat 137 kejadian kebakaran, terjadi penurunan jumlah kejadian dari tahun 2023 yang mencapai 189 peristiwa kebakaran. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Resmikan kantor dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jalan Lanan. Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota Idaman. Kantor baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diresmikan. Setelah kantor yang sebelumnya dinilai terlalu kecil dan tidak memadai, membuat masyarakat harus antre hingga meluber keluar gedung. Dengan gedung baru ini diharapkan masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik. Gedung pelayanan publik ini juga menjadi simbol kemajuan pelayanan publik di Kota Idaman. Pekerjaan rumah mengenai pelayanan diharapkan bisa diselesaikan di kantor yang baru. Diperkirakan bulan April pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai 100% pindah ke gedung yang baru. Masalah berkaitan zona integritas. Nah, kemarin kita tidak bisa mendapatkan zona integritas karena terkendala di gedung, bukan gedung pelayanan, begitu standar pelayanan. Nah, hari ini Dukcapil sudah memiliki gedung yang standar pelayanan. Nah, sehingga zona integritas juga ini menjadi prioritas PR untuk Dukcapil. Pihaknya juga berpesan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Tak hanya sarana prasarana dan teknologi, sumber daya manusia juga harus mumpuni untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kebijakan baru memperbolehkan pengecer menjual gas LPG 3 kg mulai diterapkan di Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru berharap masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Terkait kebijakan yang memperbolehkan pengecer menjual gas LPG 3 kg, Wali Kota Banjarbaru Aditya menekankan agar kuota penjualan gas LPG bersubsidi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Aditya, meski penjualan diperbolehkan pada tingkat pengecer, namun kuota terbatas, akan tetap membuat masyarakat sulit mendapatkan gas 3 kg. Meski demikian, hingga kini pemerintah Kota Banjarbaru belum menerima laporan kekurangan gas LPG. Tapi yang paling penting itu bahwa kuota penjualan ya, nah ini bisa sesuai begitu. Paling tidak kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dari situ. Itu yang paling penting. Walaupun diecer tapi masih terbatas, ya kan? Masyarakat sulit mendapatkan, ya percuma. Pemerintah kota berharap kebijakan ini dapat berdampak kepada masyarakat agar lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg. Berdasarkan data tahun 2024 dari Pertamina, dalam setahun sedikitnya 720 metrik ton gas LPG 3 kg didistribusikan ke masyarakat Banjarbaru dari 460 pangkalan dan 14 agen resmi. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penutupan tempat pembuangan akhir TPA Basirih telah membuat lahan pembuangan sampah di Kota Banjarmasin menjadi semakin terbatas. Akibatnya, Jalan Wali Kota Ibnu Sina, Tanjung Pagar, yang sebelumnya berfungsi sebagai akses penghubung jalan, justru menjadi tempat pembuangan sampah yang kian menumpuk.
Sejak penutupan tempat pembuangan akhir TPA Basirih membuat lahan pembuangan sampah di Banjarmasin menjadi terbatas. Imbasnya Jalan Wali Kota Ibnu Sina, Tanjung Pagar yang merupakan akses penghubung dua kelurahan di Banjarmasin, kini justru menjadi tempat pembuangan sampah dengan angkutan sampah yang hilir mudik. Bahkan sampah-sampah yang dibuang ke lokasi ini diperkirakan mencapai panjang 1 kilometer dengan tinggi hingga lebih dari 1 meter. Meski mengundang masalah sejak sepekan terakhir, pengais sampah justru menyambut situasi ini sebagai sumber penghasilan. Sejak TPA Basirih ditutup, para pemulung yang biasanya bekerja di TPA Basirih beralih ke lokasi ini. Saya ini keliling-keliling lalu menemukan tempat pembuangan sampah liar. Ya, padahal sudah ada bacaannya dilarang buang sampah di sini, tapi akhirnya ya dibuang ke sini juga karena darurat di sana sudah di TPS sudah penuh semua, terpaksa dibuang ke sini. Ya, keuntungannya saya bisa melanjutkan untuk mencari penghasilan. Lokasi ini sebelumnya merupakan jalan baru yang dibangun sekitar setahun terakhir sebagai akses alternatif warga di dua kelurahan. Tumpukan sampah ini tidak hanya mengundang bau tak sedap, namun juga membuat jalan becek akibat rembesan air lindi. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menjaga tradisi lewat produksi panting. Informasi selengkapnya saudara setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Fahrul Anwar, pemuda asal Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan ini berusaha melestarikan alat musik tradisional panting yang hampir terlupakan. Dengan tekad dan ilmu otodidak, Fahrul membuktikan keberhasilannya memproduksi ribuan panting yang sudah terjual dengan harapan warisan budaya suku Banjar tetap hidup di tengah modernisasi. Jari jemari yang menekan dan memetik beberapa senar secara bersamaan memunculkan alunan melodi yang indah bagi para pendengarnya. Sepintas, alat musik ini bentuknya menyerupai gitar, namun lebih kecil dan ramping tanpa lekukan. Ini adalah panting, alat musik tradisional yang tetap eksis dalam keberagaman budaya suku Banjar di Kalimantan Selatan. Panting umumnya dimainkan bersamaan dengan alat musik lain untuk mengiringi tarian tradisional atau ritual adat. Namun kini panting sudah menjelma menjadi hiburan rakyat yang bisa dinikmati dan dimainkan perorangan. Kendati begitu, untuk menjumpai pembuat alat musik panting cukup sulit dan hanya bisa dihitung dengan jari. Contohnya saja Fahrul Anwar yang setiap hari memproduksi panting di bengkel kerjanya di Desa Semangat Dalam, Kabupaten Barito Kuala. Bermodalkan ilmu otodidak yang dipelajari, usahanya kini sudah memproduksi ribuan alat musik panting yang terjual dengan konsisten sejak 2015 silam. Sebenarnya ketertarikan aja, karena dulu kan basicnya kuliah di pendidikan seni di ULM, jadi ada sedikit motivasi untuk membuat alat ini. Jadi kan karena sering memainkan alat ini, jadi kita mempelajari organologinya tentang ini seperti pemutar atau necknya ini, jadi melakukan riset sedikit-sedikit. Selain panting, Fahrul juga memproduksi alat musik tradisional lain seperti sape, alat musik khas suku Dayak. Dalam sebulannya, Fahrul mengaku mampu memproduksi belasan hingga puluhan alat musik dengan varian harga, mulai dari 700.000 hingga 1,5 juta rupiah. Di balik kecintaannya terhadap seni musik tradisional, Fahrul Anwar juga ingin menjadi contoh bagi generasi penerus agar tetap melestarikan musik panting di tengah gempuran ragam alat musik modern. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Wisata petik buah rambutan menjadi pilihan warga Banjarbaru dan sekitarnya untuk mengisi akhir pekan. Di Banjarbaru terdapat kebun rambutan milik sekolah perkebunan yang dibuka untuk umum. Pengunjung tak dikenakan biaya tiket masuk. Memetik buah rambutan sendiri dari pohonnya dengan berbagai jenis bisa menjadi destinasi wisata pilihan Anda yang ingin berlibur ke kota Banjarbaru. Terletak di Kelurahan Loktabat Selatan, kebun rambutan percobaan milik sekolah perkebunan ini dibuka untuk umum tanpa dikenai biaya tiket masuk. Pengunjung hanya perlu membayar rambutan hasil panen yang akan dibawa pulang dengan biaya per kilogram Rp10.000. Di kebun ini terdapat berbagai jenis rambutan seperti jenis Antalagi, Rapiah, Sibatuk, Binjai, dan Garuda. Kebun ini dibuka sejak awal tahun dan jumlah pengunjung bisa mencapai 300 orang saat akhir pekan. Kan ini lahan sekolahan, jadi kami membuka ini karena buahnya lagi banyak, karena tidak memungkinkan untuk panen sendiri kan, jadi dibuka aja biar orang datang, karena kami biasanya menjual di depan itu sehari paling maksimal panen di 300 kiloan. Seorang pengunjung asal Guntung Manggis, Banjarbaru yang datang bersama anaknya mengaku mengetahui kebun ini dari media sosial dan penasaran ingin merasakan sensasi panen rambutan dengan berbagai jenis. Ibu siapa? Wisatanya? Panennya ramai juga, ya seneng ya lihat ini, buahnya ini cara metik buat ngajak anak, rame. Cara metik buah, dia tahu ini rasanya buah yang manis, yang enggak. Kebun ini buka dari pukul 9 pagi hingga 4.30 sore waktu Indonesia Tengah. Agrowisata ini juga diharapkan bisa menjadi edukasi bagi pengunjung mengenai tanaman buah. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Meski berjibaku dengan debu dan asap, nyatanya bisnis arang mampu mendulang cuan yang dapat menopang ekonomi masyarakat penghasilnya. Menariknya hasil arang di Desa Tapuk, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mampu menembus pasar ekspor luar negeri. Sejak pagi buta, para pemuda Desa Tapuk, Hulu Sungai Tengah sudah disibukkan dengan aktivitas di sebuah tungku pemanggangan raksasa untuk memproduksi arang halaban. Kayu-kayu pilihan yang panjangnya setinggi manusia diangkut dan disusun rapi ke dalam tungku yang kosong untuk bersiap dibakar. Tidak sembarangan, proses pembakaran ini menghabiskan waktu sekitar 20 hari. Jenis kayu yang digunakan pun beragam, mulai dari kayu halaban, para, hingga kayu hutan. Menariknya dalam setahun, Desa Tapuk mampu menghasilkan puluhan ton arang berkualitas tinggi. Hasilnya dipilah sesuai kualitas. Arang yang memiliki bongkahan besar akan dimasukkan ke dalam karung-karung untuk dijual baik ke pasar lokal maupun untuk diekspor. Bukan hanya memasarkan di pasar lokal, nyatanya arang halaban khas Desa Tapuk ini menjadi primadona di pasar ekspor luar negeri seperti Arab Saudi dan beberapa negara di Timur Tengah. Dari setiap 5 ton arang berkualitas tinggi yang dijual, pengusaha di desa ini bisa mengantongi penghasilan hingga 20 juta rupiah. Kayu hutan, bisa kayu para, ya macam-macam kayu yang bisa dimasukkan ke dalam sana. Sekitar 20 juta. Berapa ton? 5 ton 20 juta harga jualnya. Bisnis arang ini memang tidak semudah yang dibayangkan. Di balik proses yang kotor dan berdebu, ternyata terdapat potensi penghasilan yang menggiurkan. Siapa sangka dari sebuah desa kecil di Kalimantan Selatan terjadi ekspor arang yang menggerakkan roda perekonomian lokal hingga menembus pasar internasional. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Informasi tadi mengakhiri Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.